Semuanya slow. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Betul-betul yakin? Yakin sekali kok. Kalau saudara mau jadi orang Samaria berarti tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem Yeriko, tunggu orang kena rampok, saudara tolong, tunggu orang kena rampok, saudara tolong, tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Kok tadi bilang mau Samaria? Ini belum apa-apa, belum ada tantangan ini. Mau jadi orang Samaria yakin? Yakin? Coba yang mau jadi Samaria boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Dongsu tidak jadi lagi. Angkat tangan yang mau jadi Samaria. Oke, malu-malu. Nah, yang tidak mau jadi Samaria angkat tangan. Nah, yang mau jadi orang Timor angkat tangan. Ya, baik. Saudara, ini kisah dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik ketika seorang ahli Taurat berdiri dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan Yesus, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya sebentar saudara lihat, perumpamaan ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Karena yang tanya nih ahli Taurat, Tuhan Yesus bilang begini, "Engkau kan ahli Taurat, apa yang tertulis di sana? Apa yang kau baca di sana?" Dia bilang, "Kasih Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia." Tuhan bilang, "Oh, baik itu, benar itu." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang ini berkata, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lantas Tuhan mulai menyatakan perumpamaan ini. Tuhan Yesus bilang begini, "Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Turun dari mana? Jalan Yerusalem Yeriko tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km, tapi jalannya berbelok-belok, berbatu-batu lepas, licin sekali, tidak ada rumah di situ, apalagi dia kira-kira 400 meter ada di bawah permukaan laut. Sudah dipastikan kalau ada orang dirampok di sana tidak bisa ditolong oleh siapapun kalau tidak ada orang di sana. Nah, tapi tiba-tiba datanglah satu orang, tiba-tiba dia ada di situ, tidak tahu dia datang dari mana. Mangkali dia jalan tas lalam kali, dia ada di sana. Lalu dia dipukul, dirampok, hampir mati. Setelah dipukul itu berdarah-darah. Lantas datanglah imam. Imam ini tolong kau tidak? Ini imam tolong kau tidak? Tidak kau tolong? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh? Masa kau imam, apa kau ada orang susah begini? Tidak, tolong. Tapi jangan cepat-cepat. Imam di Bait Allah itu banyak. Ada yang ditabiskan jadi imam seumur hidup tidak bisa melayani karena antriannya panjang sekali. Tapi ini orang ini sekarang katakanlah dia dapat jatah ini. Kalau nanti dia tolong orang ini, kalau ini orang berdarah, apalagi ini orang sudah mati, pisen to dia, maka ini orang imam ini akan disebut najis. Kalau dia najis, dia tidak boleh melaksanakan pelayanan. Sekarang saya tanya, kalau saudara imam itu saudara pilih mana? Pilih tolong itu orang atau pilih pelayanan? Pilih mana? Pilih mana? Tolong atau pelayanan? Tolong atau pelayanan? Pilih mana? Yakin? Betul-betul yakin? Baik, saudara mau tolong. Kalau saya ya tergantung. Tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong. Pasti, kalau saya yakin saya pasti tolong. Tapi kalau dia nenek tua, pasti saya bilang, "Nenek, mungkin ini jalan Tuhan ini." Ya, tapi sudah saudara kan mau tolong toh, jadi saudara mantap lah, mantap lantap. Yang kedua, setelah imam ini lewat, datanglah seorang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu adalah saudara dari para imam. Imam pun saudara dong, itu orang-orang Lewi. Mereka secara khusus telah dipisahkan suku Lewi ini untuk mempersiapkan Bait Allah itu harus dipersiapkan dengan baik supaya orang-orang yang datang melaksanakan ritual-ritual mereka itu dapat dijalankan dengan baik, begitu. Supaya kan orang Israel ini tiap-tiap hari dari pagi sampai petang begitu terus datang ke Bait Allah. Bait Allah harus selalu dalam keadaan rapi dan baik. Sekarang dalam perjalanan ke situ, dia ketemu dengan satu orang yang dirampok hampir mati berdarah-darah. Kalau saudara orang Lewi itu pilih mana? Tolong atau siap Bait Allah?
Tolong atau siap bait Allah? Yakin tolong? Kuat sedikit tolong ku tidak? Betul mau tolong? Saya tanda kamu tolong. Tapi kalau saya ya tergantunglah siapa yang celaka di situ. Ketiga, lalu datang orang Samaria. Orang Samaria ini tolong ku tidak? Tolong. Makanya saudara mau jadi orang baik itu toh, yang bisa menolong orang tiap hari. Tapi saya mau tanya saudara, saya mau bilang pada saudara, kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itulah dia pun masalah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak suka orang Samaria. Mereka bersaudara, mereka satu turunan dari keturunan Yakub, tapi mereka tidak hidup baik-baik sebagai saudara. Itu kata Samaria itu yang tambah masalah. Mereka bertengkar karena apa? Karena masalah politik. Setelah Salomo mati, dong bertengkar. Siapa yang akan melanjutkan kerajaan? Anak kandung atau anak tiri? Ini yang buat dong bertengkar, berkelahi. 10 suku ada di utara, 2 suku ada di selatan. Dong berkelahi. Kalau ada barang yang disentuh oleh orang Yahudi atau orang Samaria sentuh satu barang, orang Yahudi tidak akan sentuh. Itu najis. Dia tidak mau sentuh. Padahal saudara ini. Di sini ada saudara yang bakal lain. Ada juga di sini. Itu yang faham apa dorang? Kemungkinan dong keturunan Yahudi mungkin di sini. Dong bertengkar dan pada waktu Tuhan Yesus datang, dong baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Cepat kok lama itu. Di sini ada yang bertengkar. Yang Om bilang biar 7 turunan juga saya tidak kenal kamu ada. Pernah dengar itu kalimat? Itu bab tua komam tua yang omong. Bab tua itu bab tua ada di sini. Coba tunjuk bab tua pemuka yang mana? Oke. Lalu saudara lihat, ini orang Samaria melakukan 7 hal untuk menolong orang ini. 1, kita ikuti kronologi dulu, pesannya sebentar gampang. 1, orang Samaria ini ambil anggur dan siram di luka-luka orang itu. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membunuh kuman-kuman dari luka itu supaya jangan sampai tetanus atau lebih. Di sini ada yang jalan piman mana bawa anggur? Di sini ada yang jalan piman mana bawa anggur? Kemungkinan besar dia orang ya. Ini di sini juga jalan piman mana bawa anggur luar biasa. Mungkin dia mau tolong orang itu. Yo. Setelah anggur itu dia ambil minyak dan oles di luka-luka orang itu. Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang makanya jangan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Saya mau tanya, untuk 2 pekerjaan ini saudara bisa lakukan? Bisa? Ikut yang tadi mau jadi Samaria dong. Bisa? Yakin? Yakin? Mantap. Ketiga, orang Samaria ini ambil kain dan balut di luka-luka orang itu. Bisa? Bisa. Yang di luar bisa? Mantap. Sekarang yang keempat, orang Samaria itu ambil ini orang yang tadi dia tolong ini, taruh anggur itu sudah oles minyak, ikat dia puluka, muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, itu hari su ada oto, pick up su ada, travel ada, ojek ada. Berarti dong piman mana dong pakai apa? Dong pakai keledai, berarti itu kendaraan terbaiknya. Saya renungkan ini berulang-ulang saudara. Kenapa? Pendeta Yandi ini kalau jalan piman mana, kalau ada orang susah, ada orang celaka, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong. Kok saya pendeta nah. Tapi itu pertolongan itu biasa jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu dong mulai lihat saya agak lama, saya mulai pikiran itu. Karena sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak,
bisa bawa pergi rumah sakit pakai bapak pu oto kok. Itu saya pikiran itu saya pikiran. Saya mau tanya saudara, tolong jawab dengan kuat. Kalau saudara ada oto, ketemu orang yang kena pukul di tengah jalan berdarah-darah, kalau minta bawa pergi rumah sakit, saudara bisa? Bisa? Yakin? Mantap. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang paling banyak omong bisa itu karena dong belum ada oto. Biasanya kalau ada oto sudah tingkah bapak, apalagi dia bercuci oto, dia bersikat, dia pun keset, itu istri saja naik lepas sendal, apalagi orang yang dia tidak kenal, luka-luka lagi. Tapi saudara bisa kita berdoa semoga kamu ada oto. Amin ya, supaya muat semua orang. Oke. Kelima, lantas dengan itu keledai dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Bawa ke mana? Jadi kalau menuju Kupang ada masalah di Tarus, dia tolong ini orang, dia pitaro di Aston. Bisa? Bisa? Itu yang Samaria dong kok semua bagus-bagus, semua pasir di Otosa. Bisa? Saya lihat saudara mulai menurun ini mulai susah, mulai kacau di sini. Lanjut, dia bukan saja taruh itu orang di rumah penginapan, tapi pembacaan tadi kasih tahu, dan dia merawat orang itu, dia masak air, dia siap makanan. Mangkali dia pagi-pagi dia pikat om, ya masih hidup, kan namanya kita rawat orang. Bisa? Yakin? Lalu yang terakhir, yang ketujuh, dia ambil uang 2 dinar, dia kasih kepada pemilik penginapan itu. Saya kasih tahu saudara, dulu kalau orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Kerja 1 hari bayar berapa? 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar itu upah kerja berapa hari? 2 hari. Sekarang saya mau tanya saudara, saudara punya uang yang dapat 2 hari bisa kasih orang susah? Yang tadi mau jadi Samaria dong bisa. Yang ada oto kok bisa buat orang susah itu. Sekarang ambil itu uang oto yang dapat 2 hari itu kasih orang susah, bisa? Bisa? Tinggal yang kecil dong yang jawab, itu berarti karena kamu belum ada kerja. Yang mulai kerja itu dia mulai hitung-hitung. Amin kok. Nah, sekarang saudara dengar. Orang Samaria itu bukan saudara, bukan saya. Saudara mau rindu seperti apapun, mau buat seperti apapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria itu. Tidak akan. Mungkin saudara tolongin hari, ma besok belum tentu. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Kuat. Orang Samaria itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara ini dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama semuanya. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Yerusalem itu kota kudus. Dia jalan menuju Yeriko, kota terkutuk.
Itu bicara dalam Palestina, konteks Palestina mereka tahu. Perjalanannya adalah perjalanan Via Dolorosa. Perjalanan susah sengsara ini Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Yeriko. Ini gambaran Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa bahaya. Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu, saudara-saudara, termasuk yang tadi mau jadi Samaria dong itu. Itu orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Pertanyaannya tolong jawab, apa yang merampok kita? Atau siapa yang merampok kita? Siapa? Siapa? Setan. Yakin? Setan rampok kita, yakin? Setan di mana? Kadang-kadang setan tidak tahu apa-apa. Kita yang paksa diri bilang setan. Ada kisah dulu, ini tertulis, saya kira saudara tahu. Satu saat setan minta ketemu dengan Tuhan. Setan dengan Tuhan, yuk ketemu dulu kok. Oh, kenapa? Saya mau berhenti jadi setan. Kenapa? Ini manusia dong, so ambil saya pun pekerjaan semua. Yang korupsi itu bukan saya dong, yang korupsi Tuhan. Itu uang korupsi juga dong, tidak bagi saya. Tapi dong bilang ini siapa pun pekerjaan. Ada yang korupsi dana desa di sini terus kasih setan. Tuhan, yang selingkuh itu dorang Tuhan, dong berjanji pirak namo, dorang tidak ajak saya, tapi sampai sana dong bilang ini siapa pun pekerjaan. Kamu juga tahu, kita dirampok oleh kita pun ini nafsu, kita pun keserakahan, kita punya segala macam. Hampir mati kita di jalan Yerusalem Yeriko itu, dalam keadaan sengsara susah begitu. Imam tidak bisa tolong kita, orang Lewi tidak bisa tolong kita, tidak bisa. Imam dengan orang Lewi itu, saya suka ucap ini kalimat, banyak orang tidak suka tapi saya ucap saja. Masuk sorga itu sama ke PWC. WC pernah pi? Pernah? Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita PWC itu tidak bisa diwakilkan. Betul kok tidak? Siapa yang dia mau PWC terus satu pembangunan, pi mana? WC titip tidak bisa. Bisa titip kok tidak? Tidak bisa. Imam dan orang Lewi itu petugas hanya kasih tahu, bilang, Bu, WC situ. Iya. Makasih os anjingmu. Tidak bisa diwakilkan. Untung ada orang Samaria itu. Orang Samaria itu datang. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh di jalan Yerusalem Yeriko itu, Tuhan Yesus ambil kita dan titip di rumah penginapan. Titip di mana? Rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan ambil titip di mana? Gereja. Tapi saudara mau tahu, banyak orang yang Tuhan sudah titip di gereja, dong bangun lari dari gereja. Betul? Di Rehoboth juga ada orang di Rehoboth yang 1 tahun dia gereja 2 kali ada, yang Natal 1 kali dan Paskah 1 kali ada, makanya dia pun nama jemaat napas ada, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, napas 1 ada. Yang biasa sakit semua mati bertakuju minta panggil pendeta kau berdoa ada. Siapa pun bapak cow angkat tangan saya. Tuhan titip orang di rumah penginapan, bangun lari dari rumah penginapan. Tuhan titip begitu saja? Tidak. Tuhan kasih 2 dinar. Tuhan kasih 2 dinar, 2 kali lipat dari 1 hari. Tolong urus ini orang. Jika kamu belanjakan lebih, jangan takut, aku akan datang kembali dan menggantinya 2 kali lipat.
Dia pun pesan terlalu menarik ini. Dia pun pesan menarik. Apa itu? Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang dititipkan Tuhan di rumah penginapan itu, gereja itu diberkati. Tapi kalau dia tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titip di situ, gereja itu tidak diberkati. Pak, dong tidak urus, dong pun kolekte banyak. Picek nanti tiap hari dong bakal lagi gara-gara itu kolekte. 1 minggu dia kasih 2.000, jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu semua jadi berapa? 8.000. Tapi dia cek ini bendahara dong pun makan uang tidak pernah berhenti. Lebih kasih kembali dia pun 8.000. Hanya kasih 8.000, aduh ini orang lagi. So 8.000 lagi uang terobek lagi. Di sini ada majelis yang pernah hitung ame uang terobek. Ada di pendeta. Oh, ada di pendeta pun tangan. Tolong doakan ibu. Ini orang dong ini kayak apa kok? Ini jadi masalah. Nah, sekarang saudara lihat di lanjutan. Lantas Tuhan Yesus angkat muka, lihat ini orang ini. Dia Tuhan Yesus bilang begini, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang celaka itu? Ini pertanyaan ini kayak gampang Bapak. Tapi ini pertanyaan ini menjungkir balikan cara berpikir orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu merasa dengan dia melakukan semua hukum Taurat itu dengan baik, bagi dia sudah masuk surga hidup-hidup bulat-bulat. Orang Yahudi lagi membaca bahwa juru selamat itu datang dari Yahudi, nah karena dong sana masuk surga. Ini yang paling menjungkir balikan mereka. Anak-anak orang Yahudi itu saudara umur 5 tahun. Coba yang 5 tahun angkat tangan. Adik umur berapa sayang? Adik umur berapa? Adik umur berapa? Umur berapa? 5. Tos dode om pengen. Tos. Anak orang Yahudi umur 5 tahun hafal 10 hukum Taurat umur 5 tahun. Kita pun dong besok mau nikah masih tanya bilang hukum ke-6 apalagi apa? Kita kasih tahu baru dia bilang lupa. Lupa apa? Lupa dan tidak tahu tuh beda. Beda nah. Kerevo. Anak orang Yahudi dong itu orang tua ajar hafal 10 hukum. Amin. Kita pun anak dong 5 tahun bukan suruh hafal 10 hukum. Dia pun mama ajarin anak dong TikTok. Pas pendeta lewat juga bilang, adik-adik, so adik TikTok kok om pendeta lihat. Kira itu prestasi. Di sini juga ada. Siapa pun mama yang biasa latih anak dong TikTok, so kasih tahu om. Dia pun mama nih kalau TikTok tidak sakit mau pergi gereja sakit. Kasih tahu bilang aduh ini pinggang so tidak bisa. Tapi kalau dia oh itu tidak. Di sini juga ada. Dong ada di sini baju warna merah 1, 2, 3. Ini anak dong ini. Anak orang Yahudi umur 10 tahun menghafal 613 bab penjabaran hukum Taurat. Umur 10 tahun. Umur 12 tahun anak-anak orang Yahudi kalau dom duduk dan bercerita, dom berdiskusi tentang diskusi para guru agama tentang etika, moral dan seterusnya. Anak umur 12 tahun. Ini anak yang 12 tahun ini aduh. Umur berapa? 14. Berapa? 15. Kamu kas naik kamu. Umur berapa? 2 macam begini. Yang macam begini, ini diskusi tentang diskusi guru agama. Kita pun 12 tahun dan mulai pacaran. Di sini ada yang suka pacaran, 12 tahun suka pacaran. Tahan diri. Ini anak-anak muda. Saya kasih tahu kamu, jangan buru-buru nikah. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebar saja. Kamu yang di luar situ juga, lu juga. Jangan buru-buru. Ini anak 12 tahun dom pacar. Di rumah dom bikin ke anak-anak, di luar dom bikin ke tanta-tanta. Dom bapaknya bilang, "Pak,
Semua gosong kira nanti papi. Ini anak dong ini. Tahan diri. Anak muda, jangan buru-buru. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kamu pun tugas Sherlock. Anak orang Yahudi umur 13 tahun itu dong sudah jadi anak Taurat, dong melakukan segala sesuatu yang dong hafal. Jadi bagi orang kalau bisa melakukan itu surga, Bapak, surga. Ini pertanyaan yang paling mengganggu. Surga ini pikir bisa begitu dengan melakukan itu? Oh tidak, itu anak orang. Yahudi. Oke, lanjut. Saudara, ini anak muda. Mama, bapak-bapak, siapapun anak yang masih remaja yang waktu orang tua omong dia marah, dia banting pintu, ada. Di sini ada. So tunjuk itu anak dong. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu emosi di orang tua kau banting pintu, itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa, kamu akan tutup dengan terapi. Anak kecil anak membanting pintu. Apalagi kalau pintu jati. Ini anak dong di rumah saya dong tidur sampai air ludah meleleh. Tapi di luar dong ke dewasa. Hati-hati kamu Ini anak muda dong. Anak muda. Kamu pun lagu sekarang ini beda dengan kami pun dulu. Kami pun lagu itu dulu lebih realistis. Gereja tua. Masihkah kau ingat waktu? Kamu jangan lanjut lagi. Itu kita ibadah pemuda kok kita baliat lama-lama bersuka. Realistis. Kamu punya ini saya buat beberapa tahun lalu. Dom marah saya tapi sudahlah. Kamu pun lagu ini tidak mendidik. Kamu berbohong. Lihat, orang bohong tapi dom percaya. Itu tidak masalah. Kamu lukai. Lihat, orang lukai tidak peduli. Coba kau pikir di mana ada apa cinta seperti. Memang tidak ada. Kamu sayang mau bikin seolah-olah itu barang ada. Dia pun ayat 2, dia pun berikut lebih parah. Kau tinggalkan aku, ku tetap di kau dengan yang lain, ku tetap setia. Itu gila. Orang lain kamu setia, itu otak taruh di mana? Baru dia bikin status, ku tunggu dudamu. Wah, ini ada dong, ini parah. Di sini juga ada laki-laki ke perempuan. Dia duduk di dalam gereja atau yang di luar dorang? Di luar bilang di dalam bilang di luar. Kamu mau maksud apa? Saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, manusia. Di sini ada yang bukan manusia. Manusia mau atur diri kemanapun, di luar dia bisa kelihatan tidak berdosa, tapi Tuhan menyelidiki hati, Bapak. Betul kok tidak? Saudara mau tahu bahwa ternyata saudara tidak akan pernah lihat Pak Pendeta Yandi ini perkosa orang, sudah tidak akan pernah tahu, tidak lihat. Tapi Tuhan tahu kita punya hati, Bapak. Tuhan tahu. Saya marah nona-nona ibu-ibu yang pergi gereja pakai baju pendek-pendek itu. Saya bilang, datang gereja jam pakai pakaian pendek-pendek, ibu-ibu nona-nona dorang. Dia bilang, Bapak, tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, betul, Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dan Tuhan? Atau mau Tuhan sekarang? Kamu duduk pakai begitu di situ, saya di muka ini saya pikiran.
lihat ju salah, tidak lihat apa. Jadi tolonglah. Jadi saudara tidak tahu apa yang ada di dalam sepemikiran. Tuhan tahu Bapak. Di manusia kita bisa tipu dan kita pungkirakan seolah-olah kita ada baik. Wih, hati siapa tahu. Orang-orang penginjilan dong suka bilang begini, dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Betul? Kalau begitu satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat atau sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang penginjilan dong bilang begini, anggap saja satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Banyak kok sedikit? Kok sedikit itu. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? Yang sekolah dong, yang sekolah online dari rumah 1080, taruhlah 1000. Sekarang cokali. Kalau satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000, coba masing-masing kali dan dia umur. Pendeta Yandi umur 45 tahun sekarang. Kalau kali 1000, 45.000, bisa di surga. Pendeta Yandi nanti masuk surga, bisa. Umur berapa? 24 kali 1000 bisa di surga. Umur berapa? Kali 1000 19.000 bisa di surga. Saudara lihat, itu baru satu hari 3. Apalagi kalau satu hari tidak bisa hitung kayak yang tadi kamu bilang. Jadi tidak mungkin dengan perbuatan baik kita bisa di surga. Itu baru yang umur 45 kayak saya. Nah, jangan tanya yang bayi dong. Jangan tanya yang nenek dong. Wih, berat. Itu sehari 3. Jadi kalau kita bisa masuk surga, bukan karena kita orang baik, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan bagaya, Tuhan mau kasih ingat ini orang. Lalu perbuatan baik taruh di mana? Perbuatan baik itu kira-kira begini. Saya suka pakai contoh ini, teman-teman saya bilang. Kalau saya dengan Nando ini, kami dua tidak kenal. Saya dapat tipe nomor telepon, saya telepon dia, Nando, kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau kok tidak? Mau kok tidak? Kalau dia ada ayam 1 di rumah, saya video ke rumah, kami dua tidak kenal, kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Terus saya rubah dia punya pertanyaan, saya mau kasih dia oto baru 1, kira-kira dia mau kok tidak? Mau. Terus saya kasih dia oto baru 1, misalnya Pajero Sport, harga kira-kira 700 juta. Waktu dia dapat dari saya itu oto dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada. Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi ke rumah ada ayam kasih kok tidak? Kenapa kok dia tak kujubai begini? Karena sesuatu yang cuma-cuma dia telah terima dari saya. Perbuatan baik dilakukan sebagai sebuah ungkapan syukur. Jangan terlalu bagaya, jangan terlalu bikin diri inti. Karena di hadapan Tuhan kita semua manusia berdosa dan tidak laku. Untung baik Yesus itu turun dari Yerusalem ke Yeriko, berjumpa dengan kita dan dia menebus kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa lihat saya? Itu pertanyaan sekaligus mau kasih tahu seberapa jauh kita berjalan bersama Tuhan. Ini orang dong, ini dong tiap hari ada omong tentang firman, mereka melakukan syariat agama, tapi apakah dekat dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Kalau saudara jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Ada yang jalan kaki dari sini pi Kupang? Ada. Karena jaraknya dekat, kekuatan full ada di kita. Tuhan kita tidak butuh, manusia kita tidak butuh. Kita jalan dalam kekuatan sendiri. Makanya ibu-ibu bisa pakai high heels, haken itu.
tinggi begini tidak patah, karena kekuatan full ada pada kita, tapi jaraknya dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik ojek? Di mana? Di pasar. Pasar di mana? Iya, kalau itu anak ojek gas dari sini turun menuju ke cabang bawah sana, dia gas kencang, saya yakin yang di belakang akan mulai korek itu anaknya, adik pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek bilang tidak bisa tanta. Kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tanta. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi pesannya sampai makin jauh berjalan kita mulai punya rasa takut. Kita butuh Tuhan. Amin kok. Lebih jauh lagi. Naik bis. Pernah? Di Atambua pernah? Naik bis malam pernah? Dulu di samping sopir pernah? Saudara lihat itu sinar gemilang dong gas. Kalau sampai dicamplong atau di TMF dong tambah gas di bok itu hampir-hampir yang sopir belum injak rem kita mau angkat kaki kok injak. Sudah semakin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa kakak, yang bagaya-bagaya dong ini berjalan di pinggir jalan belum jauh. Lebih jauh lagi naik kapal feri. Pernah? Di mana? Alor, Rote, Flores, Sabu. Wih, kamu suka kok jalan. Kalau kita naik kapal feri, wih, kalau di Sabu itu, saudara tahu, kita biar jago berenang, bisa berenang 10 km sekalipun, tenggelam di laut Sabu jago hilang bapak. Apalagi kalau musim timur itu, wih. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kalau pas musim timur masih ada kapal. Waktu kami pulang datang itu kan kapal feri ini susah maju, itu setengah mati. Kalau orang tahu ada pendeta di Yanti di situ dan datang ke bilang, Bapak pendeta, kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di kapal feri ibadah. Jago hilang, yang bagaya-bagaya itu berjalan di belum jalan jauh. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik saudara. Kenapa? Waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan, tidak pakai ini kecil, kami tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada, kedua kami pakai dos besar. Kenapa mesti pakai dos? Karena kalau pas persembahan, kau yang petugas persembahan datang itu satu kali isi tangan begini, dapat berapa saja semua masuk, berapa saja masuk. Itu tidak lewat otak. Dia dari sini. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Itu kalau pas ini petugas, kalau kita ibadah di darat, yang bawa persembahan datang itu kita isi tangan di saku tuh kayak agak lama. So agak lama lagi ini mata keputar 2-3 kali. Ini mata kayak ada firasat. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini, petugas yang bawa sulewat mereka, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Di sini ada yang menuju ke gereja, kasih tahu bilang kita singgah dulu di kios, saya ade singgah. Bikin apa? Lihat uang kecil ada. Itu mamtua dong ada di sini. Tunjuk itu mamtua, tunjuk sah. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Di mana? Pisoe. Siapa Pisoe naik pesawat? Itu turun di mana? Kalau naik pesawat, jangan yang ATR dong, naik yang Boeing dong, itu Airbus itu. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki di atas permukaan laut. 36.000 kaki itu kira-kira 12 kilometer. Itu pesawat belum jatuh kita sudah mati, belum jatuh. Dia berbagai mati sudah kita. Dia berbagai mati langsung mati sudah. Nanti kalau di 12 kilometer itu su aman, itu su bisa lepas ini sabuk pengaman. Su bisa jalan-jalan pi kencing. Kadang-kadang tidak ada rasa kencing, sengaja jalan supaya orang tahu bilang kita.
Pas kita di belakang, tiba-tiba lampu sabuk pengamannya itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Ada. Yang bagaya-bagaya dong baru jalan di itu belum jalan jauh itu. Bapak, waktu kita kembali, kalau dong pengumuman begitu, itu mau kencing, tahan Bapak, tunda. Ini dia belum naik pesawat. Saudara, itu kita mau kencing, tunda. Duduk begini, duduk. Ada anak kecil 1.000 di sebelah, kita akan korek dia. Adi, doa. Jemaat, di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong yang di situ lebih kalah. Dalam kecepatan yang seperti itu dia tabrak awan, pesawat guncang. Nah, saudara tahu kalau pesawat guncang, itu waktu dia tabrak guncang begini, di atas semua langsung Yesus. Kalau di darat kaget bamaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di pesawat. Di sini ada yang tukang bamaki? Ada. Kumpul kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Itu dia pulang persekutuan doa 1 di Depur rumah. Yang bagaya-bagaya dong itu baru bermain di sini. Ini di pinggir. Belum jauh. Sudah dengar? Pernah pi pantai? Pantai mana? Pantai mana? Bidang siapa? Bikin apa? Apa? Kalau kita pi pantai, kan air hanya sampai betis. Kita bisa bermain gila, bisa sih. Itu karena pinggir. Coba masuk 500. Saudara, kalau di pinggir pantai itu bisa foto-foto kita. Itu pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam. Coba masuk 500 meter di dalam. Terus perahu semua tenggelam, baru bilang, woi perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang bagaya-bagaya tuh pinggir jalan Bapak. Pinggir. Jadi Tuhan Yesus mempertanyaan itu, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang ini? Yesus omong begitu supaya dia sadar, musuh kira musuh orang baik. Kita mesti belajar untuk menerima itu yang orang Samaria itu. Harganya terlalu mahal untuk sebuah pengorbanan. Dalam proses di mana Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit, dia bilang, lebih mudah mana? Lebih mudah berkata kepada, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah, atau katakan dosamu sudah diampuni. Terlalu gampang Tuhan bilang sembuh, terlalu gampang. Tetapi untuk sebuah keselamatan, dosamu sudah diampuni, pengorbanannya terlalu berat. Sebagai pendeta ini pendeta ada berapa orang di sini? Kami kubur orang mati itu, kalau kasih tahu Bapak, ada yang mati, kami satu menangis, semua menangis. Kas mandi mayat dong cuma mandi. Kas masuk di peti dong cuma masuk. Antar pi kuburan dong ikut. Tapi pas mau kas turun di dalam dong tidak jadi ikut. Tidak jadi leh. Tapi Tuhan Yesus ganti kita. Ganti. Kira itu murah kah? Saya paling jengkel ini anak-anak dong yang makan puji ku suka. Dong su tidak datang gereja lai, duduk minum sopi di sana. Pena tua dong lihat katanya, buat apa? Perjamuan Bapak. Ini anak dong juga ada omong. Di sini ada orang omong begitu. Dong ada ikut ini KPI. Tunjuk kami dong yang mana? Anak dong ini. Itu bukan bahasa di pinggir jalan. Itu tuh waktu kita bilang darah dan daging Tuhan Yesus dipecahkan tuh bukan yang kau duduk kau makan puji di situ.
Itu pengorbanan serius, jangan anggap sepele itu. Saya ada marah satu sopir. Oh, mana dong ini? Ada auto mikrolet satu di Kupang warna putih, dia tulis di sebelah, di pintu itu, dia tulis bilang begini: kalau mau masuk sorga, pura-puralah tuli. Jadi saya pun pikir, oh mungkin supaya kalau orang ngomong apa, nah tidak usah dengar. Nah, saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis tambah di bawah, kalau mau masuk surga, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil lalu tidak dengar kau jalan terus. Saya bilang, woi, manusia yang model begini ini Tuhan tidak panggil. Itu dia pi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat Liliba. Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Kreatif, tapi kreatif tak salah ini. Betul kok? Bikinlah kreativitas yang baik sedikit. Dulu orang bergerak sedikit bilang paku alus. Saya cari tahu paku alus itu apa. Saya dapat jawaban juga di oto. Ada oto yang di depan belakang tulis paku alus, artinya pemuda Kuan Fatu selalu setia. Di sini kita ini kadang-kadang punya istilah dong, ini mengerikan. Sampai kadang-kadang yang Tuhan pun juga kita lecehkan. Bapak mama semua, Tuhan Yesus bilang terakhir, dia bilang begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Engkau juga butuh itu orang Samaria. Engkau yang tadi anggap itu orang Samaria itu tidak baik sekali. Kamu sebenarnya butuh orang. Kita semua berdosa. Kita semua berdosa di dunia. Siapa yang berani dipaksa Tuhan datang ke selamat kita? Ada yang bisa? Jadi kalau Tuhan harus datang dan menebus, menyelamatkan kita, itu murni karena inisiatif dari Dia. Dia tergerak oleh belas kasihan melihat kita hampir mati. Dia tahu kita di rumah penginapan, tapi orang dong pun pemalas gereja ini memang sudah lalu. Kok ikut gereja itu dia persoal di mana? Ini lebih banyak ini anak-anak dong ikut gereja. Bisa? Terus-terus? Bisa kasih tahu Bapak? Bilang? Terus Bapak sambung bilang? Itu penting itu, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak kita bermasalah itu. Kadang-kadang saudara kita ini Bapak don jus satu. Kadang-kadang don tidak pergi gereja. Terus pendeta bertanya, Bapak kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang, Bapak pendeta, waktu Bapak kasih nikah saya dengan Mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Mama supi, itu sama dengan Papa supi. Oh, jadi kalau Mama sumakan sama dengan Papa sumakan. Ini Mama don jus satu, ini Mama don jus satu. Pergi gereja dong pakai hebat-hebat, pakai bagus-bagus, tapi jalan sendiri. Sampai sana terus pendeta bilang, aduh Mama pun cantik lai teh Bapak. Terus mau tuh, tahu sendiri teh. So tahu suami begini, kenapa pi kawin dengan dia? Ini nih artinya apa? Ada saja kita pu hidup, saudara. Memang selama ini kalau kita menggerakkan seluruh kita punya kegiatan rohani tidak didasarkan pada kasih yang besar seperti Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saudara tahu, saya berbicara dengan satu orang penjual tas. Dia selalu setiap bulan memberi 20 juta untuk membantu acara pekabaran Injil. Saya tanya dia, Bapak 20 juta itu tidak terlalu mahal kok, padahal Bapak pun tempat kecil saja untuk jual tas. Dia bilang apa? Pak, 20 juta mahal. 20 juta mahal. Dia diam. Dia bilang begini, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia punya harga berapa Pak? Dia punya harga berapa? Itu serius itu. Dia punya harga berapa? Saya mau tanya, pemuda, kalau kita dapat pulsa gratis 10.000, senang kok tidak? Kasih orang kok tidak? Kasih orang kok tidak? Pasti kasih tahu, bikin status tulis, terima kasih Kak, pulsa su masuk, besok lah ya.
Pulsa 10.000 kasih tahu orang. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia harga di atas 100.000 atau di bawah 100.000? Di atas atau di bawah? Betul-betul di atas. Sudah kasih tahu orang. Suka kasih tahu orang. Dapat pulsa 5.000. Kalau sebentar saudara pulang, saya kasih saudara-saudara masing-masing 50.000. Senang kok tidak? Kasih tahu orang kok tidak? Lu rugi tidak pergi gereja, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Kan kita pernah kasih tahu begitu. Tapi Yesus mati bagi kita, harganya murah kok mahal. Suka kasih tahu orang. Sudah. Nah, bagai harus kasih tahu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak kasih tahu, itu yang jadi masalah buat kita. Amin kok. Belajar untuk kasih tahu. Saya punya 2 pengalaman pekabaran Injil yang sebenarnya gampang-gampang untuk kita berbagi, tapi saya cerita di mana-mana. Saudara-saudara, tapi saya mau kasih tahu ulang. Pertama, saudara, waktu saya pulang pelayanan dari Atambua, naik bis malam, duduk di samping satu pak. Kami 2 umur kayak sama, muka yang beda. Iya, tunggu, memang kamu tidak percaya saya dan dia muka beda. Terus tahu sendiri ini bis malam dong pulari ini. Wih, saya bilang dia, kakak, kira-kira kalau otot tabalik kok kita mati kakak yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, lu sembarang. Terus saya bilang dia, kakak, beta dulu begitu. Beta takut kalau mati pindah. Tapi setelah beta tahu dan pasti Tuhan Yesus lahir untuk beta, mati untuk beta, naik bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin mati dimanapun dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa yakin? Kita ini siapa? Kita manusia berdosa. Untuk baik Tuhan mau datang dan berkorban bagi kita. Amin kok. Lantas dia minta, kakak kalau begitu kakak berdoa buat beta. Kami 2 berdoa di atas bis jalan. Segampang itu kasih tahu orang. Segampang itu. Yang kedua, saya melayani di Kaineno kira-kira 2 tahun setengah. Kaineno itu kira-kira 15 km dari UIN Lasi. Tidak usah cari di Google. Google saya keliru cari itu tempat. Dulu itu tidak ada aspal, jadi kalau musim hujan anjing sata tanam. Pokoknya kalau taruh kaki dia mau angkat kaki susah itu. Saya ada di situ. Satu malam saya mau pulang ke Soe, kira-kira jam 6:30. Di bundaran di UIN Lasi, ada satu nona dia kerja di Plan Internasional di Soe. Dia juga mau pulang Soe, tapi kan itu daerah perbatasan, sudah malam lagi. Ini nona ini, dia tidak berani pulang sendiri. Dia tunggu orang supaya bisa pulang sama-sama. Saudara, dia tunggu di situ, tiba-tiba dia dengar sepembunyi motor datang menuju dia dari bawah. Dan itu saya, bukan boy. Waktu saya sampai di dia pemuka, kan dia takut saya lewat, dia langsung lompat. Dia bilang, kak. Saya dalam hati, kak, nah. Ini malam, makanya dia bilang, kak. Kalau siang dia bilang, oh, kamu tuh tahu. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu pas dia bilang, kak, saya langsung bilang, iya dek. Biar berimbang sedikit toh. Masa dia boleh semangat kau bilang kak, terus saya bilang omong deng. Waktu dia bilang kak, saya bilang iya dek. Dia bilang kakak mau pisau iya, boleh kita sama-sama. Saya bilang kenapa tidak. Kami 2 jalan sama-sama. Saya pakai sepu motor jalan kiri, dia pakai sepu motor jalan sedikit di tengah. 3 kilometer kemudian kami sampai di Kie. Ada orang bawa motor dari kami pun belakang, serempet dia, lewat. Dia kaget, dia marah. Saya tahu dia marah. Saya bilang dia, non, kira-kira itu orang lari motor begitu, kau celaka mati dia masuk surga, kau tidak. Itu nona biaya macam begitu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, tapi kalau nona sendirian celaka kau mati masuk surga, kau tidak. Dia bilang, tahu lah ini. Kita boleh klaim semua orang tidak masuk surga, kita sendiri juga tidak yakin. Saya tahu dia punya masalah begitu. Lantas saya kasih tahu dia, non, kakak dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga.
Dia bilang, kenapa kakak bisa yakin begitu? Kakak, non, kita ini orang berdosa semua. Kita tidak bisa sembunyikan kita pun dosa. Untuk baik Tuhan mau datang bagi kita. Dia bilang, betul, kakak berdoa ke beta kok. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami tutup mata, kami dua selesai itu mata. Tapi saya mau kasih tahu itu supaya saudara kalau tahu keselamatan itu berharga, kasih tahu semua orang. Ini saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dari surga bukan hanya untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Dia bisa, tapi terlalu gampang itu. Terlalu gampang. Jangan cari Tuhan hanya untuk kesembuhan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sop itu dia minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulan, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena embun sedikit pulang pilek Bapak. Tuhan datang dari surga bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat, tapi itu bukan tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu pakai pergi gereja, saya pakai tanya di itu mas, bilang mas bisa bayar 6 kali kok. Sekarang saya mau tanya saudara, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk apa? Menebus dan menyelamatkan. Karena itu kalimat Tuhan Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan kehormatan ditambahkan, umur panjang di jabatan di istri di saudara. Jangan bersandar pada mujizat. Tuhan terlalu gampang buat itu mujizat dong. Saya mau kasih tahu saudara, itu iblis datang di Tuhan Yesus. Dia bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Apa memang Tuhan Yesus bisa rubah? Nah kenapa dia suruh rubah? Dia tidak mau tunduk pada perintah iblis, tapi dia juga mau kasih tahu, berproseslah sedikit. Kalau keselamatan Tuhan berproses, sekarang untuk hidup engkau berproses sedikit, kerja sedikit. Masa mau makan roti saya pakai mujizat, mau bikin roti pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, donat lah. Orang dong ke apa kok? Mau enak gimana dong ini suruh belajar tidak mau, tapi kalau tanya cita-cita dokter. Lama-lama kamu kesematin orang ditilung semua ini gara-gara kamu tidak belajar tuh. Proses sedikit. Amin kok? Amin. Jangan takut kalau keselamatan saja dengan pengorbanan yang sangat besar Tuhan masih mau berikan bagi kita. Gimana dong ini suruh belajar tidak mau, tapi kalau tanya cita-cita dokter. Lama-lama kamu kesematin orang ditilung semua ini gara-gara kamu tidak belajar tuh. Proses sedikit. Amin kok? Amin. Jangan takut kalau keselamatan saja dengan pengorbanan yang sangat besar Tuhan masih mau berikan bagi kita. Apalagi soal lain. Mau bangun ini gereja, yang penting semua menyadari itu keselamatan. Tidak susah. Saya mau tanya di siapa kok? Saya mau tanya dulu di mana-mana. Saya mau tanya di siapa lagi? Bapak asli di sini, Bapak asli di sini. Iya. Bukan asli dari tempat lain. Oh iya, tapi sudah inlasi. Anak mantu aja. Berarti Bapak mantu orang inlasi. Saya ganti. Tapi Bapak tinggal di sekitar sini. Saya di Timang sebelah. Oke. Bapak ada rumah? Ada. Rumah batu kok rumah bebak? Sementara proses. Bapak kerja sendiri? Kerja minta tukang. Iya. Tapi biaya dari Bapak? Saya. Mantap. Tepuk tangan guys buat Tuhan.
Ibu pendeta, di sini berapa kakak? 110. 110. Saudara dengar, bapak tua yang satu orang bangun rumah sendiri bisa. Masa kita 110 bangun satu rumah tidak bisa? Yang di sini dong tinggal di udara semua. Ada rumah, kita bangun sendiri. Bisa. Lalu ketika kita beramai-ramai bangun satu rumah tidak bisa. Ada yang salah dari cara berpikir kita. Kenapa lihat saya? Serius saudara. Ini saya mau tanya, kakak izin. Anak-anak berapa? Dua. Kakak kerja atau ibu juga kerja? Dua-dua kerja. Dan dua kerja. Kasih makan 4 orang. Suami, istri, anak 2. 2 orang kerja bisa kasih makan 4. Mana kita 100 orang kasih makan 1 tidak bisa. Ada yang salah dari cara berpikir kita tentang berkat. Jangan takut kalau nyawa saja Tuhan berani berikan buat kita. Asal mau dekat-dekat dulu datang kepada Tuhan. Gereja ini adalah ibu dari orang-orang percaya. Siapa mau tahu dia pun bapak pun mau seperti apa, datang-datang lapi dia pun mama. Dia pun mama cerita sedikit soal bapak pun kebiasaan. Ini dong dari jauh sah. Mukar mana? Baik sudah. Tuhan memberkati kita. Mari